Selamat datang di channel kami, yaitu Lingkar Mistis. Cerita ini merupakan cerita pertama yang saya dapat dari teman saya sendiri, yang mana cerita ini sangat luar biasa, yaitu tentang mati suri selama 3 hari. Langsung saja ke cerita. Pada suatu hari sekitar tanggal 23 Juni, saya waktu itu ketemu dengan beliau di suatu tempat, yaitu pasar, yang mana kita bercengkrama, ngobrol asik, dan tiba satu saatnya ketika beliau bercerita, yaitu tentang pengalaman hidupnya yang menurut saya itu sangat luar biasa. Yang mana pengalaman tersebut adalah pengalaman yang sangat takjub, karena di dalamnya sangat luar biasa hikmah yang akan kita petik nantinya. Di mana teman saya ini mengalami mati suri selama 3 hari. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2025, yang mana mungkin ini masih fresh. Jadi teman saya itu ketika lagi sendiri di rumahnya, beliau bercerita merasa gundah, gelisah, dan tiba-tiba ingin menunaikan ibadah sholat. Nah, jadi pada waktu itu beliau langsung ngambil wudhu dan melaksanakan sholat duha, karena memang waktu itu sekitar pukul 9 pagi. Beliau langsung saja beribadah, sembahyang. Setelah selesai sembahyang, beliau langsung berdoa. Dan memang di sini uniknya, tiba-tiba beliau itu langsung meminta, doanya itu meminta uang senilai 7 miliar. Ya mungkin ini agak konyol atau apa, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba beliau ke Allah tuh minta uang 7 miliar, gak tahu alasannya apa. Nah, tiba-tiba setelah berdoa selesai, beliau langsung merasakan pengap di dadanya, dan setelah itu langsung tanpa disadari beliau itu langsung terkapar. Nah, di sana beliau tidak bisa bangun lagi. Tiba-tiba banyak saudaranya, termasuk istrinya, anaknya, itu menyamperin beliau. Nah, yang menjadi anehnya buat beliau itu gini. Jadi beliau itu melihat keluarganya itu panik, sedih, sampai nangis membangunkan beliau. Sementara beliau itu tahu dan bisa melihat kepada keluarganya, anaknya, istrinya, dan yang lainnya juga. Nah, tetapi ketika beliau panggil saudara dan keluarganya itu, tidak ada satupun yang nyaut ke beliau. Nah, akhirnya beliau di sana merasa sedih, merasa terheran, ini ada apa dengan saya? Dan akhirnya beliau sampai teriak-teriak, sampai nanya, "Nak, Ma, kenapa gak dengar suara ayah? Emang ayah kenapa? Ayah ini kok masih bangun?" Tetap bertanya-tanya ke keluarganya, menyapa. Keluarganya tidak ada yang tahu. Nah, setelah bertanya kepada dirinya sendiri, ini ada apa? Kok orang-orang, keluarganya sendiri, anaknya, ibunya, beliau panggil-panggil, beliau sapa sampai beliau sentuh, tetapi gak ada satupun yang nyaut ke beliau. Sehingga beliau langsung berpikir, apakah saya sudah meninggal? Apakah saya sudah tidak ada di dunia ini lagi? Dan ternyata memang begitu adanya. Jadi beliau itu ternyata sudah meninggal. Nah, langsung pada waktu itu beliau itu dimandikan. Nah, setelah dimandikan pun beliau masih bisa mendengar suara orang-orang yang sedang memandikan, suara tangis anaknya, ibunya, dan juga istrinya.
Tetapi beliau tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis, terdiam, dan bertanya-tanya, sehingga beliau itu langsung panik. Datang sesosok, mungkin bisa dikatakan itu malaikat. Nah, beliau mungkin ditanya, kamu itu sudah meninggal. Pada waktu dimandikan, beliau, langsung ada sesosok makhluk itu bahwa menyatakan bahwa beliau itu sudah meninggal. Nah, setelah itu beliau dikuburkan. Nah, baru di dalam kubur datang lagi sesosok makhluk yang mungkin beliau itu makhluk tersebut adalah malaikat. Biasa beliau menceritakan ke saya itu bahwa beliau ditanya man robuka dan sebagainya. Nah, tetapi yang jadi permasalahan atau pertanyaan buat dirinya itu ada pernyataan dari sosok makhluk itu gini, kamu belum waktunya, silakan kamu balik lagi ke keluarga kamu. Sementara posisi beliau itu di dalam kubur yang sudah tertindih tanah. Bahkan yang unik dari cerita beliau itu gini, ketika beliau dikuburkan itu ada cerita, jadi yang namanya langkah manusia yang menguburkan dari langkah 1 sampai langkah 7 itu terdengar sama beliau. Nah, ini yang sangat unik, salah satunya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai langkah ke-7 itu, beliau itu mendengar, oh ternyata orang-orang yang mengantarkannya ke liang lahat itu sudah tidak ada semuanya. Nah, baru ketika dengan sosok makhluk tadi itu yang mungkin malaikat, beliau ada perkara seperti itu. Kamu belum waktunya, silakan kamu balik lagi ke keluarga kamu. Sementara saya bingung, ini saya keluar harus seperti apa? Nah, dan di sini ada rahasia Allah yang memang sangat luar biasa. Selain rahasia, mungkin adalah sebuah kebesaran yang mungkin kalau dipikir secara logika ini gak masuk, tetapi inilah sebuah kebesaran Allah. Jadi waktu beliau mau keluar dari kuburan tersebut, beliau bisa berkomunikasi dengan saudaranya atau bisa dipanggil uaknya. Nah, si uaknya ini masuknya ke dalam mimpi. Wak, tolong gali saya lagi. Saya ini belum meninggal, Wak. Nah, sementara uaknya kan ini adalah mimpi. Dan uaknya ini gak percaya dengan mimpi tersebut. Mungkin halusinasi atau apa gitu. Yang namanya tidur kan bisa aja bunga mimpi atau apa. Nah, beliau tidak putus asa. Beliau terus ketemu lagi sama uaknya ini, tetapi ketemunya mungkin secara roh dan roh, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini kan kita bisa ambil pembelajaran atau bisa petik hikmah dari kejadian ini. Salah satunya yaitu ternyata roh sama roh itu bisa berkomunikasi. Nah, setelah malam kedua si uaknya ini mimpinya sama. Jadi mimpi lagi bahwa saudaranya ini belum meninggal, tetapi beliau masih mengabaikan mimpi tersebut. Mimpi masuk ke malam ketiga, sama mimpinya seperti itu. Sampai dia ketika bangun, dia memberanikan diri sampai mengobrol dengan keluarganya, istri dari beliau itu, terus dari anak-anaknya, dan ngobrol dengan masyarakat di sana, DKM semuanya. Ini saya mengalami mimpi, dan di mimpi ini bahwa yang sudah meninggal itu masih hidup. Awalnya cerita uaknya ini dari mimpi ini gak percaya semuanya, bisa dikatakan tahayul atau mustahil. Tetapi terus ketika beliau sudah menceritakan si uaknya ini tuh bahwa mimpinya sama dari malam pertama sampai malam ketiga, barulah semuanya ada keyakinan bahwa mungkin benar dengan mimpinya. Dan akhirnya ketika sudah melakukan musyawarah dengan berbagai tokoh, DKM, juga keluarga, si uaknya ini menggali lagi kuburan. Ternyata benar jasadnya masih utuh.
Nah, singkat cerita, beliau setelah bangun itu di rumahnya, tapi ada satu cerita yang memang saya lupa, sempat kelewat. Jadi ketika saya bercerita dengan beliau itu, beliau menceritakan begini, ada pengalaman yang sangat luar biasa ketika di dalam kubur, yaitu beliau menceritakan kisah itu tentang amal perbuatan. Nah, ini sangat luar biasa dan ini sangat benar-benar hikmah yang bisa kita pakai, kita bisa terapkan selama kita masih ada di dunia ini, bahwasanya ternyata benar kata ulama, kata kiai, bahwa salah satu yang bisa menemani kita di dalam kubur itu adalah amal perbuatan kita. Nah, beliau itu merasakan ketika di dalam kubur ada yang menemani itu, yaitu amal perbuatan, meskipun beliau tidak tahu apakah itu berupa makhluk atau apa, tetapi beliau merasanya bahwa ada yang menemani. Nah itu, dan khususnya bagi saya dari cerita beliau itu, ini luar biasa. Karena apa? Yang tadi sosok yang menemani di dalam kubur yaitu amal perbuatan. Nah, singkat cerita, ketika beliau sudah bercengkrama dengan keluarganya, sudah berkumpul lagi dengan keluarganya, di sana banyak yang nanya ke beliau, sebetulnya beliau ini kenapa, terus apa yang terjadi, terus apa yang dirasakan atau dialami ketika dari awal meninggal sampai dikubur sampai beliau digali lagi. Nah, beliau cerita ke saya, selain tadi yang diceritakan tentang amal perbuatan kita, nah yang paling luar biasa buat saya, jadi ketika beliau memberikan apa ya, semacam saran atau nasihat kepada saya, jangan hubu dunia. Artinya gini, beliau waktu itu sedang berdoa minta ke Allah itu uang senilai 7 miliar. Dan ternyata yang dirasakan beliau waktu di dalam kubur, yang namanya harta, tahta, dan yang lainnya, bahkan keluarga pun nggak bisa menemani, terkecuali itu. Salah satunya yaitu amal perbuatan beliau. Nah, sehingga beliau sekarang itu lebih pintar bersyukur dengan apa yang didapat. Dan yang dirasakannya apa? Ketika beliau sudah pintar bersyukur, ya merasa nyaman hidupnya, tenang. Dan beliau yang paling utamanya apa? Benar-benar mengeluarkan uangnya itu untuk kebutuhan, bukan keinginan. Jadi sobat misi semuanya, ada beberapa hal atau beberapa hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Yang pertama, pintar bersyukur, dan yang kedua, jangan hubu dunia. Karena yang harus kita tekankan, semua itu tidak akan menemani kita ke liang lahat. Yang bisa menemani kita ke liang lahat nanti yaitu amal perbuatan kita yang baik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya bersama saya Ronald. Lingkar Mistis, ada hikmah di balik cerita.